menjadikan sholat sebagai sarana kita untuk ya datang kepada Allah, sebagai sarana kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Pentingkan masalah sholat. Perhatikan masalah sholat ini, karena sholat ini kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu sholat ini akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sholat ya, insya Allah tidak ada yang meninggalkan sholat di tempat ini. Akan tetapi kadang-kadang kita sudah sholat, bahkan bapak-bapak sudah berjamaah, tapi kadang-kadang kurang memperhatikan masalah kekhusyuan dalam sholat ini. Jadi yang penting sudah sholat ya. Sholat yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting selesai. Itu kebanyakan kita begitu. Sehingga jasmani kita terlihat sholat, tapi hati dan pikiran kita di luar sholat. Kita sholat tapi tidak berusaha meluruskan niat. Kita sholat tapi tidak berusaha menghadirkan hati. Kita sholat tapi tidak berusaha merenungkan apa yang kita ucapkan dalam sholat. Akhirnya sholat kita tergesa-gesa, terburu-buru ya. Sehingga sholat yang kita kerjakan tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada pengaruhnya, tidak akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Karena kita asal-asalan dalam sholat. Yang padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sungguh-sungguh mulai memperbaiki kekhusyuan sholat kita, paling tidak minimal kita akan mendapatkan 3 manfaat. 3 manfaat kalau kita mulai memperbaiki kekhusyuan dalam sholat. Yang pertama, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya bahwasanya ma'min muslim yuslimul wudu fa yaqumu min salatihi fa ya'lamu ma yaqul in fatala yawmin walatuhu laysa aidan. Jika ada seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian dia bangun untuk sholat, fa ya'lamu ma yaqul, dan dia berusaha memahami apa yang dia ucapkan. Nah, ini berarti salah satu salah satu usaha supaya kita khusyuk, kita berusaha merenungkan apa yang kita ucapkan. Dia berusaha memahami apa yang diucapkan. Maka sholat yang dikerjakan demikian akan menyebabkan dia terhapuskan dosa-dosanya ke yaumin waladatuhu, maka keadaannya bagaikan pada hari ketika dia baru dilahirkan oleh ibu, bersih dan sebersih-bersihnya. Nah, makanya kita bisa pandang ahli sholat, Masya Allah, orang-orang soleh, para ulama, para abuya, para kiai-kiai, orang-orang soleh yang menjaga sholat. Kita bisa lihat dari pancaran wajahnya, kesolehan wajahnya, betapa bersinar wajahnya, karena bersihnya hati, karena bersih daripada dosa-dosa dengan sebab sholat. Dan akhirnya dengan bersih dosa-dosa, wajahnya terpancar cahaya kesolehan daripada wajahnya, doa-doa dikabulkan karena bersih daripada dosa-dosa. Nah, ini karena kita asal-asalan, jadi sholat kita tidak menggugurkan dosa kita. Jadi pertama, fungsi daripada sholat khusyuk ini menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, kalau kita mau berusaha mulai sekarang memperbaiki kekhusyuan dalam sholat, maka sholat yang kita kerjakan itu akan menyebabkan kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini tema kita ini. Jadi kalau dikatakan jadikan sholat sebagai sebagai penciduk untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti maksudnya apa? Perbaiki kekhusyuan maksudnya. Karena sholat yang tidak dikerjakan dengan khusyuk tidak akan bermanfaat, tidak akan merubah hidup kita, tidak akan mencegah kita. Makanya banyak orang mengeluh, kenapa saya ini mudah maksiat, mudah berbuat keji dan munkar, anggota tubuh kita mudah berbuat dosa. Sudah bisa dipastikan itu. Dipastikan bahwa sholatnya asal-asalan, pasti sholatnya main-main. Tidak mungkin orang yang sholatnya sungguh-sungguh tidak mungkin dibiarkan berbuat maksiat oleh Allah, pasti dijaga. Seandainya pun dia terjatuh, dia akan ingat Allah, langsung tobat pada saat itu juga. Makanya sholat ini kalau dikerjakan dengan benar akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini kata Nabi, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsyi wal munkar fala sholat lahu. Siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada sholat baginya. Berarti sholatnya belum sempurna, sholatnya masih asal-asalan. Maka perbaiki lagi kita. Nah, yang ketiga, kalau sholat kita sungguh-sungguh berusaha kita perbaiki khusyuk kita, maka sholat kita bukan hanya menghapuskan dosa kita, bukan hanya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, tapi sholat itu akan menjadi sebab kita bisa menarik pertolongan Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi sholat ini sederhana.
untuk kita mengadu kepada Allah. Ya. Saran yang kita minta. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya dalam satu hadis jelaskan kita hazabu amrun faza'ila sholat. Kalau Nabi punya masalah itu, punya masalah, Nabi langsung sholat. Kalau ada keluarga Nabi punya masalah-masalah ekonomi, masalah kesulitan hidup, yang Nabi perintahkan adalah perbaiki sholat. Sholat itu. Jadi sholat ini adalah cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, makanya Nabi berpesan kepada kita semua tentunya, man, barang siapa lahu hajatun, punya hajat, punya keinginan ila khalqi, baik kepada makhluknya atau kepada Allah Subhanahu wa taala, ila Allah wa ila khalqi. Siapa yang punya hajat, siapa yang punya urusan, siapa yang punya keinginan, baik urusan itu berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan hamba Allah, falyatawadda wa yusalli rak'ataini. Apa kata Nabi? Suruh wudu dan salat 2 rakaat. Setelah itu berdoa salat hajat. Nah, banyak hambaku salat hajat. La ilaha illallah wal halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma as'aluka mujibata rahmatika wa azaiba maghfiratika wa ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitha wa yassarta ya rabbal alamin. Maka siapa yang butuh sholat 2 rakaat dan doa seperti tadi, maka yang diminta akan terkabul. Nah, maka Bapak sekalian, kita belajar setelah ini, gunakan senjata kita, gunakan senjata sholat ini, belajar. Walaupun pada kenyataannya kita belum sanggup ya, seperti orang-orang sholat terdahulu, seperti Sayyidina Anas ketika kebunnya kering, sholat 2 rakaat tiba-tiba datang awan turun hujan ikut Sayyidina Anas. Ada seorang sahabat tadi di tengah jalan, untanya mati, dia sholat, untanya hidup lagi. Ada sahabat tadi sedang perjalanan, kemudian kehausan di perjalanan, dia sholat 2 rakaat, menemukan tempat minum air. Tiba-tiba ada seperti danau, seperti sungai yang jernih. Nah, dia minum air. Jadi orang-orang terdahulu kalau punya masalah sholat. Nah, kita belajar sekarang. Nanti punya masalah ada apa-apa, sholat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah. Nah, baru kita berusaha kita mampu. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi kita jadikan sholat sebagai jalan untuk kita meminta pertolongan kepada Allah supaya kita tercegah dari perbuatan tidak mungkar adalah perbaiki khusyuk dalam sholat. Nah, yang terakhir bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Sebetulnya panjang nih babnya, tapi minimal saya kasih pesan 3 saja. 3 ini kalau dilakukan insya Allah akan membantu khusyukan kita. Yang pertama, hadirkan hati. Jadi Bapak sekalian ketika sholat hadirkan hati. Jadi rasakan bagaimana hadir hati, merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi, jadi merasa menghadap. Jadi merasakan. Kalau belum bisa ibu pura-pura nanti laki-lakinya bapak dibalik kordek, ibu dibalik kordek, ibu ngomong sama bapak. Itu pura-pura ngomong dulu latihan seolah-olah bapak kan dibalik kordek, kan nggak kelihatan, tapi seolah-olah berbicara seolah-olah. Nah, nanti kita bayangkan kamu di hadapan orang saja dibalik kordek, kita sudah berusaha hati-hati bicara. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama hadirkan hati, berusaha merasakan bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengawasi. Ini dilatih. Mungkin bisanya hanya 10 detik, nanti hilang. Nanti sholat berikutnya 15 detik, nanti sholat berikutnya 20 detik, terus sampai 1 menit, sampai setengah sholat. Nah, nanti setengahnya ada khusyuk, setengahnya khusyuk, terus nanti lama-lama 2/3 sholat khusyuk, sisa 3 khusyuk, tak masalah. Yang penting kita latih ketika sholat hadirkan hati, rasakan Allah sedang melihat kita. Yang kedua, setelah hadirkan hati adalah kita usaha menemukan apa yang kita ucapkan. Makanya kalau kita masih sanggup belajar dari mulai takbir sampai salam, nah kita renungkan apa artinya sedikit-sedikit, lisannya mengucapkan, hati merenungkan. Jadi seolah-olah kita akan terasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bayangkan seandainya ini adalah sholat yang terakhir kalinya. Jadi setiap waktu sholat kita bilang Allah, seandainya sholat yang terakhir kali, seandainya setelah saya meninggal dunia, itu dirasakan. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah seperti seakan-akan itu kamu sholat perpisahan. Nah, kalau kita lakukan 3 ini, insya Allah kita hadirkan hati, berusaha menemukan maknanya, bayangkan ini sholat yang terakhir kalinya, ini akan membantu. Ini kita pelan-pelan, tenang. Nanti terasa setelah selesai sholat akan membuat maksiat.
sampai kita tidak ingat kepada Allah, apalagi di luar sholat. Nah, mudah-mudahan dengan muka seperti ini kita semua jadi berikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki urusan salat kita. Alhamdulillah Bapak sekalian, karena waktunya sudah jam 10 ya. Nah, kita bersyukur karena malam hari ini kita sudah bisa berbeda taruh. Sebetulnya masih banyak lagi hikmah-hikmahnya yang belum dikupas, tapi paling tidak ada beberapa hikmah penting, kesabaran, kemudian yang kedua ada apa? Kasih sayang kita dalam mengajak. Kemudian yang ketiga apa tadi? Masalah Muhammad. Kemudian pembersihan hati. Pentingnya kita perawatan hati setelah ini, dan terakhir kita mulai latih khusyuan kita dalam sholat. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mengamalkan. Setelah itu kita sampaikan kepada yang mendengarkan. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.